rasa takut ini tidak selalu jelek. Orang berani tidak selalu bagus. Rasa takut itu sebenarnya kalau bisa dipergunakan dengan baik, ya, itu akan menjadi sebuah hal yang positif. Rasa takut membuat kita sadar akan suatu hal, kemudian kita takut. Pada saat kita takut, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ketakutan itu. Selamat pagi teman-teman, ini adalah video kedua saya ya, yang sebenarnya ini video yang masih punya hubungan dengan video yang pertama. Karena memang video yang kedua ini tidak saya sangka saya bikin secepat ini, karena memang saya nggak tahan sekali melihat kondisi di luar sebagaimana kita menjalani PSBB ini, terutama melihat kejadian keramaian antrian di Bandara Soekarno-Hatta 2 hari yang lalu. Kalau hari ini tanggal 16 Mei, berarti tanggal 14 Mei. Saya lihat di berita, saya kaget, saya shock. Saya merasa ini kayaknya kita menjalani PSBB ini sia-sia, buang-buang waktu ya. Kita di sini semuanya kompak untuk melakukan pembatasan berskala besar. Nah, tapi kejadian bandara ini membuat saya harus bikin video ini. Kesel ya, jujur saya kesel sekali, cuman tetap saya tidak menyalahkan siapapun. Saya ingin memberikan pemikiran saya mengenai apa yang akan saya sampaikan setelah ini. Mungkin teman-teman merasa udah bosan mendengar berbagai berita mengenai corona, COVID-19, kemudian udah bosan mendengar berbagai media yang memberitakan penyebaran virus corona, pandemi virus corona, PSBB, dan sebagainya. Cuma ingin saya sampaikan kenapa saya bikin video ini, walaupun memang pandemi corona ini sudah berlangsung mungkin hampir setengah tahun. Cuma memang Indonesia baru mulai ketar-ketir pas bulan Maret. Ya, jadi Februari itu masih ya biasa, cuman pas Maret itu mulai khawatir akan kondisi seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, pandemi corona ini berlangsung sampai waktu yang tidak pasti. Siapapun yang tidak akan tahu sampai kapan kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Pada awal mulanya kita itu ditanamkan mindset bahwa virus corona ini sebenarnya bukan virus yang berbahaya. Jadi virus corona ini memang dia termasuk salah satu jenis flu yang menyerang imunitas tubuh kita, sehingga kita diberikan informasi mengenai bahwa virus corona ini sebenarnya tingkat kematiannya rendah, ya memang rendah, cuma penyebarannya luar biasa. Pada saat itu awal-awal belum banyak orang yang tahu dan belum banyak orang yang menyadari betapa bahayanya virus ini. Jadi mereka membandingkan dengan penyakit-penyakit nomor 1, penyakit jantung, kanker, kemudian virus TBC, DBD yang tingkat kematiannya tinggi. Termasuk saya juga sebenarnya kemakan juga informasi yang menurut saya tidak benar juga. Jadi membuat kita meremehkan betapa bahayanya virus corona ini menyerang dan memakan korban demi korban setiap hari. Sampai hari ini tanggal 16 Mei, jumlah orang yang positif kena COVID-19 di Indonesia kurang lebih 17.025 orang. Bertambah kurang lebih 500 orang untuk hari ini, dan ini saya yakin sekali jumlahnya tidak sesedikit ini. Jadi mindset untuk tidak khawatir tentang virus itu sudah tertanam di kita-kita ini pada awal mulanya. Kemudian kita mencuek segala macam prosedur yang sudah diterapkan di negara lain. Di negara Cina bahkan semua orang pakai masker, dan pada saat itu mungkin di bulan-bulan Maret saya masih akan cuek pakai masker. Saya berpikir bahwa ngapain lu pakai masker, padahal semua orang, sampai ada informasi yang mengatakan bahwa masker itu hanya dipakai untuk orang yang sakit. Orang yang tidak sakit nggak usah pakai masker. Nah, akhirnya terjadi kan, sampai hari ini semua orang pakai masker kemanapun, walaupun tidak semuanya menaati aturan yang ada. Nanti akan saya bahas. Tadi pagi saya keluar kerja, kemudian saya sengaja untuk mampir di Indomaret. Saya tanya ke tukang parkir di daerah Cibubur, Indomaret Cibubur, saya beli kopi, saya doyan kopi. Tukang parkirnya karena kebetulan dia nggak pakai masker. Ya biasa kalau tukang parkir pakai masker kain. Saya tanya, "Mas, kenapa nggak pakai masker?" "Lah, uang saya nggak sakit bro." Dia merasa dia tidak sakit, jadi dia tidak perlu pakai masker. Bayangin, mungkin ini informasi yang udah lama, mungkin di Februari atau Maret. Si tukang parkir itu mungkin baru mendapatkan informasi ini bahwa masker itu hanya dipakai untuk orang sakit. Sedangkan kita udah tahu semua orang dan aturan di PSBB itu dan semua aturan yang ada di
Indonesia mewajibkan semua orang pakai masker kalau keluar dari rumah. Keyakinan-keyakinan yang tadi saya bilang itu sudah tertanam di rumah, mindset kita, sehingga kita punya kepercayaan diri atas 3 prinsip. Yang pertama, ada orang yang beranggapan bahwa mereka cukup cuci tangan, kemudian tidak sentuh wajah, tidak megang hidung, tidak megang mulut, maka akan aman. Namun pada saat mereka berkumpul, mereka saling bersentuhan. Nah, itu adalah prinsip yang salah dalam menghadapi pandemi corona ini. Prinsip kedua, masih banyak orang beranggapan bahwa corona ini hanya flu biasa yang bisa sembuh sendiri. Ya, memang ini tidak salah. Ya, cuman penyebaran virus corona ini saking tingginya sampai tim medis di Indonesia ataupun di seluruh dunia belum sanggup untuk menanggulangi dan mengobati pasien-pasien positif corona. Hal itulah yang menurut saya tingkat kematian di suatu negara itu sebenarnya tergantung dari kecepatan penanggulangan, kemudian kedua adalah persiapan atau kesiapan tim medis di negara tersebut. Nah, orang-orang yang prinsip kedua ini cenderung bodoh amat. Saya nonton wawancara di YouTube, ya mereka sengaja untuk wawancara orang secara random. Takut nggak Be sama virus corona Be? Nggak takut Pak. Nggak takut Be? Nggak. Wih gila, kenapa Be? Ya kenapa? Kematian itu kan jadi salah satuan Pak. Jadi nggak usah takut masalah penyakit. Hebat Be. Takut nggak dengan adanya virus corona? Enggak Bang. Kalau alam aja. Bismillah aja lah. Nggak pernah takut ya. Jadi pokoknya sikat terus ya. Aja. Percaya aja Om. Yang penting ya kita percaya aja udah Om lah. Sakit mati semua bukan dari corona aja. Kemudian jawaban orang tersebut memang membuat saya kaget. Jadi dan saya yakin sekali banyak orang seperti itu. Kemudian ada prinsip ketiga. Nah, prinsip ketiga ini sempat viral, sempat ramai. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sering mengaitkan flu ini atau virus ini dengan iman mereka. Wah, nyawa saya udah dipegang sama Tuhan. Kalau takdirnya mati, ya mati. Jenis orang itu pasrah, bahaya karena dia akan terus memberikan informasi ini kepada teman-teman dia bahwa ya lu nggak usah takut, semua sudah diatur di atas. Ya, saya tidak akan membahas lebih panjang mengenai ini karena memang ini sempat viral, sudah banyak dikoreksi sama teman-teman yang lain. Prinsip-prinsip yang saya sampaikan tadi mungkin menjadi titik awal dari pandemik yang tidak akan selesai-selesai di negara kita. Ya, terlepas dari pemerintah yang tidak jelas, saya tidak menyalahkan siapapun karena pandemi corona ini adalah kerjasama kita semua. Kita di sini dibagi tugas sebagai rakyat atau masyarakat, sebagai perangkat negara, pemerintah. Dua elemen ini harus bekerja sama. Kalau cuma pemerintah atau rakyat yang bekerja, itu tidak bisa. Banyak sekali di luar sana pakar-pakar mengatakan bahwa virus corona ini adalah awal mula terjadinya krisis. Ada juga yang mengatakan bahwa mini krisis yang benar-benar bukan hanya mempengaruhi dari segi kesehatan, tapi juga di ekonomi. Kalau masalah ekonomi, saya paling semangat ngomongin. Walaupun saya bukan mahasiswa ekonomi, saya juga bukan pakar ekonomi, saya hanya mengambil sudut pandang dari segi pelaku usaha. Mungkin teman-teman bisa merasakan selama PSBB hampir 2 bulan ini. Jadi PSBB ini kan dari 10 April sampai hari ini tanggal 16 Mei, hampir 1,5 bulan. Kita sama-sama berjuang untuk menaati PSBB ini. Namun kekurangan tegasan pemerintah ditambah lagi ketidakdisiplinan masyarakat atau rakyat atau teman-teman ya, termasuk kita termasuk saya, membuat PSBB ini tidak berjalan dengan baik ya. Jadi usaha pihak-pihak atau usaha teman-teman yang melakukan PSBB yang baik step by step akan sia-sia oleh teman-teman yang tidak menjalankan PSBB dengan baik. Tapi mungkin juga masyarakat yang sudah terlanjur salah sangka, makin kesini PSBB-nya makin tidak karuan, makin tidak efektif, dan makin kesini PSBB tidak semanis dari harapan yang kita harapkan. Rasanya semakin sulit kita bisa keluar dari kondisi pandemi corona ini. Sebagai contoh, saya akan kasih beberapa foto kepada teman-teman. Foto pertama ini saya rasa di foto antrian di bank. Kalau teman-teman bisa lihat, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh orang yang duduk di situ
dan apa yang ditindaklanjutin sama petugas di tempat itu. Saya melihat ini, saya sedih sebenarnya. PSBB menjadi tidak efektif. Foto yang kedua ini menurut saya cukup mengagetkan ya. Foto yang kedua ini salah satu tweet yang dilontarkan Albert Victor MH. Lah, di kantor saya ada kebijakan nasabah yang nggak pakai masker nggak diizinkan masuk. Dan baru tadi saya lihat ternyata ada nasabah bandel yang nekat pinjam masker tukang parkir biar bisa masuk. Dan kata abang parkirnya, dalam sehari ini masker yang dia pakai sudah dipinjam sama 20 orang. Mending tidak usah PSBB. Kalau tidak usah PSBB, ini tidak akan terjadi. Jadi masker yang dipakai sama tukang parkir dipakai sama 20 orang. 20 orang itu kita tidak tahu siapa yang carrier. Kemudian dipakai sama 19 orang lainnya termasuk tukang parkir itu. Kemudian kita lihat lagi satu foto berikutnya ya, tulisan berikutnya. Ini alasan Pemprov DKI jatuhkan denda 10 juta kepada McDonald Sarinah. Kemudian kita berikutnya lagi di bawah bacanya, tapi karena dia umumkan sebelumnya, jauh-jauh di hari diumumkan, kan ada di media sosial diumumkan bahwa akan ditutup pada jam sekian, tanggal sekian. Jadi orang datang, ucap Arifin saat dihubungin. Saya hanya melihat dari inti permasalahannya saja ya, bukan subjeknya, bukan objeknya. Tapi dari situ kita sudah tahu bahwa ini masyarakat masih belum peduli. Masyarakat yang tidak cukup tahu, masyarakat yang tidak peduli. Jadi dari awal kita selalu diberikan informasi yang positif ya, informasi yang positif kepada kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak usah panik, tidak usah takut. Itu tidak problem, juga benar sebenarnya. Cuma di sisi lain, pemerintah itu harus memberikan juga sentimen negatif mengenai pandemi corona ini, biar masyarakat bisa berpikir. Rasa takut itu sebenarnya kalau bisa dipergunakan dengan baik, itu akan menjadi sebuah hal yang positif. Rasa takut membuat kita sadar akan suatu hal, kemudian kita takut. Pada saat kita takut, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ketakutan itu. Saya akan memberikan contoh nih yang berhubungan dengan takut. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kita berada di atas kapal di laut yang mungkin 200 meter dari pulau. Kemudian kapal itu akan tenggelam. Orang yang tahu kalau dia takut tenggelam di laut, dia akan melakukan segala sesuatu supaya ketakutannya hilang. Nah, dia mungkin takut dia akan diterjang sama ombak. Dia mungkin takut kalau kakinya kram, makanya dia siapin pelampung sebelum dia terjun ke laut. Dan dia tidak takut sama laut. Mungkin dia biasa dengan laut itu. Ada tipe kedua, orang itu bisa berenang. Dia berenang, kemudian dia terjun tanpa ada pelampung. Dan pada saat dia terjun, ternyata ombaknya besar. Dan akhirnya dia kewalahan untuk berenang. Mungkin cuma 200 meter ke arah pulau, cuma karena dia tidak ada pelampung, kemudian dia mati diterjang sama ombak. Tipe yang kedua ini ya, tipe orang yang tidak takut tenggelam karena dia merasa dia bisa berenang di laut, adalah tipe teman-teman atau masyarakat yang merasa bahwa virus corona ini hanya sebatas flu biasa dan cukup minum vitamin dan cukup istirahat yang banyak akan sembuh sendiri. Nah, itu yang saya bilang misinformation yang telah diberikan kepada masyarakat sehingga mereka punya mindset seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa rasa takut ini tidak selalu jelek, bahkan ada sisi baiknya lah ya. Orang berani tidak selalu bagus ya, seperti yang tadi saya bilang, orang yang tipe kedua dia bisa berenang dan dia berani terjun ke laut dan akhirnya kewalahan. Nah, orang yang takut juga tidak selalu jelek, seperti yang pelampung itu, dia menyiapkan pelampung karena dia takut tenggelam. Ini saya balik lagi seperti orang yang pinjam masker ke tukang parkir. Memang dia tidak takut, tapi orang-orang yang menjalankan PSBB ini takut dan akan sia-sia dijalankan. Saya akan memberikan sebuah contoh negara Vietnam. Saya juga baca beberapa artikel mengenai cara Vietnam menanggulangi dan memerangi virus corona ini. Jadi ada beberapa poin yang coba saya sampaikan teman-teman. Teman-teman juga bisa cek di Google, yaitu semuanya open sekali, bisa pelajari juga kenapa sih Vietnam bisa memerangi corona sampai sekarang kasusnya 0 kematian, dan lockdown dari Vietnam sudah
buka. Nah, poin pertama, Vietnam udah tahu bahwa Imlek ini akan dilakukan secara besar-besaran. Ya, biasa kan kalau kita Imlek kita suka kumpul keluarga, berkunjung ke rumah teman. Hal itu sudah dicegah sama Vietnam. Jadi pada saat Imlek Vietnam tidak melakukan apapun, perayaan Imlek apapun, bahkan dilarang. Kemudian juga di salah satu wilayah Vietnam, kalau tidak salah di Hanoi. Jadi ada 1-2 orang yang terkena virus corona awal-awal Februari di wilayah Hanoi itu langsung dilakukan karantina wilayah atau lockdown selama 14 hari. Jadi total masyarakat di kota itu kurang lebih ada 10.000 orang. 10.000 orang itu dilarang untuk melakukan aktivitas di luar selama 14 hari. Kemudian jauh-jauh hari juga Vietnam udah mewajibkan semua orang yang keluar dari rumah memakai masker, ya. Pada saat itu kita di sini masih menganggap bahwa masker itu hanya dipakai oleh yang sakit. Kalau yang nggak sakit nggak usah pakai, ngapain gitu. Tapi di Vietnam sudah melakukan pewajiban pemakaian masker. Terus yang berikutnya, poin yang menurut saya cukup oke, ya. Terlepas dari Vietnam itu adalah komunis sosialis, ya, kita nggak usah bahas sistem pemerintahannya. Masyarakat di Vietnam itu termasuk masyarakat yang sangat patuh dan sangat taat kepada pemerintah. Dan di sisi lain juga masyarakat Vietnam juga salah satu masyarakat yang takut akan mati, ya. Jadi teman-teman, ini juga takut yang menurut saya cukup bagus, ya. Jangan lagi beranggapan bahwa wah ngapain takut, semua udah dipegang sama Tuhan, ya. Ya tetap kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini, kita pantas melakukan apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Jadi menurut saya perjuangan ini masih panjang, ya, masih sangat panjang. Ya, selama kita tidak disiplin, kita tidak taat, kita tidak melakukan apa yang diminta oleh pemerintah dengan baik, ya, ini akan panjang sekali, ya. Saya mohon sekali kepada pemerintah, tolong sebelum melakukan segala keputusan persiapkan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Jangan seperti kasusnya yang di bandara. Ya, menurut saya kasus di bandara itu cukup memalukan, ya. Walaupun lagi-lagi ini pemikiran saya, ya, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun, cuman saya merasa kejadian di bandara itu dimana masyarakat juga tidak takut terkena virus, makanya mereka berdempetan antri dimanapun. Kalau masyarakat takut akan virus, mereka akan secara otomatis melakukan social distancing. Petugas juga menyatakan bahwa mereka kewalahan dan mereka bingung apa yang harus dilakukan pada saat terjadi keramaian di bandara. Ini tetap kesadaran masing-masing, kedisiplinan masing-masing, dan prinsip yang dipegang dalam menjalankan PSBB ini. Jadi menurut saya solusinya adalah kita harus disiplin terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Mulai dari keluarga sendiri, mulai dari teman-teman sendiri, mulai dari orang-orang sekitar. Kita saling mengingatkan satu sama lain apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, ini terkesan saya mengajarkan anak SD, ya. Karena memang anak SD itu tahu kalau saya minta ponakan saya nggak boleh lewatin tangga itu, ya dia nggak lewatin tangga itu. Nah, masa kita yang sudah berumuran, yang sudah dewasa, yang sudah bijaksana dikasih tahu sekali nggak ngerti gitu. Kesadaran atas diri sendiri itu belum ada. Egoisnya masih tinggi, ya, masih memikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan orang lain capek-capek melakukan PSBB, capek-capek di rumah, bosan segala macam. Ini akan sia-sia, dan ini rantai ini tidak akan habis. Rantai ini seperti putus di A, nyambungnya di B, putus di C, nyambungnya di D, jadi nggak akan habis. Tapi di sini bukan saya melarang teman-teman melakukan aktivitas di luar, khususnya aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Saya kasih contoh yang sangat simpel, ya. Sampai sekarang banyak sekali pemotor yang tidak pakai masker, udah tidak pakai helm, udah tidak pakai masker. Padahal di WHO mengatakan bahwa virus corona ini mungkin menyebar melalui udara atau namanya airborne. Contohnya ada orang bersepeda motor di depan kita, ya, kemudian kita nggak pakai masker. Orang depan kita juga nggak pakai masker. Tapi pada saat dia batuk atau pada saat dia bersin, ya, dia mengeluarkan cairan dari mulut dia. Pada saat lagi di jalan dia bersin,
kena ke kita dan kita tidak pakai masker. Dan banyak sekali ya, saya juga melewatin beberapa tempat banyak pedagang-pedagang kaki lima atau gerobak yang tidak pakai sarung tangan, tidak pakai masker. Ya, sekali lagi saya beritahu bahwa bukan tidak boleh melakukan aktivitas di luar, tapi tidak sesuai dengan prosedur. Tangannya nggak entah udah megang duit dari customer sebelumnya ya, customer sebelumnya juga nggak tahu nih apakah dia tertular virus, kemudian duitnya dipegang sama si penjual ya, si tukang gerobak, kemudian tangannya ngambil makanan ya tanpa menggunakan sarung tangan. Orang banyak sekarang ini mungkin lagi jenuh di rumah ya, jadi sore nongkrong di tepi jalan 4 orang 5 orang. Jadi benar-benar tidak dilakukan semestinya ya. Saya nggak tahu ini antara bodoh amat atau belum paham mengenai aturan PSBB. Mari kita satu sama lain kompak saling mengingatkan ke siapapun, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Nah, ini virus bukan milik siapapun. Ini virus akan menjadi milik Anda nantinya kalau Anda tidak melakukan disiplin diri. Meski tidak mudah ya, meski berdarah-darah, meski susah, namun kita harus laluin itu semua. Kita harus laluin itu semua dengan usaha sebaik-baiknya. Ya. Sekian dari video saya. Ya, mohon maaf ini video agak emosi ya. Cuman memang ini harus saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sampai sekarang masih nonton video saya. Jika teman-teman ingin memberikan pendapat, berdiskusi dengan saya, silakan komen di bawah ini. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa.